Bu Sabti kan ini nguasai dari tahun 1995. Kalau jenengan punya rumah, sudah dikuasai itu punya tanah, ada pihak lain ngukur-ngukur tanah untuk sertifikat, jenengan tahu nggak? Ya, pasti tahu kan? Harusnya tahu. Pasti kan foto, loh kok tanahku diukur kan gitu. Beberapa minggu yang lalu, jagat media dihebohkan oleh kasus tentang tanah, tentang properti yang ada di Kota Semarang. Kemarin tim Sidik Fakta mengikuti jalannya sidang, terutama di kasus Bu Savitri sampai bebasnya beliau. Nah, hari ini saya mempunyai kesempatan, saya janjian oleh kuasa hukumnya untuk datang ke tempat di mana tanah tersebut merupakan tanah yang disengketakan. Ada 2 sertifikat yang sama bertumpukan di satu tempat. Nah, bagaimana nanti keadaannya? Langkah-langkah hukum selanjutnya, saya penasaran. Saya mau ngobrol dengan pengacaranya. Nanti kita ketemu dengan pengacaranya. Sore Mas. Selamat sore. Ini Mas Rudi ini. Siap. Ya. Mas, saya pengen ngobrol-ngobrol nih terkait dengan tempat yang disengketakan ini, yang kasus kemarin heboh, boleh? Oh ya, boleh. Ya. Oke. Kali ini kita langsung dengan Pak Rudi. Pak Rudi adalah salah satu kuasa hukum yang dipercayakan sama Bu Savitri. Kita akan menggali lebih dalam apa yang memang terjadi dengan fakta hukum yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Mas Rud, kemarin itu saya mendapatkan informasi dari Bu Savitri. Saya sempat wawancara eksklusif juga dengan beliau. Cuma yang saya masih bingung sebetulnya wilayah yang disengketakan itu mulai dari mana sih? Karena ini kelihatannya besar banget. Oh iya, jadi itu mulai dari itu ya, ada pintu gerbang ini, ya terus ke sana ya, itu ada bangunan poskokan, itu juga ada apa? Ada batas kayak apa ya? Kalau kita lihat di sana dari dekat, itu ada batas kayak tembok. Itu ke sana, itu menyambung sampai tembok itu. Kita lihat tembok dia tuh menyambung itu ke bangunan sana sama tembok ini. Oh dia? Ya, berarti ini semuanya ya. Ini termasuk ini ke sana. Kalau kita jalan ke sana itu di kos-kosan ini di belakangnya juga termasuk? Ada ya, kos-kosan di belakang. Jadi itu kan ada batasnya, itu memang sungai. Jadi itu ada kayak tembok seperti itu, temboknya itu memang sungai, bawahnya sungai. Oke, Mas Rud, ini sampai detik ini kasus hukumnya sampai mana? Jadi kemarin kan untuk perkara pidana, Bu Savitri kan didakwa ya melakukan dugaan tindak pidana menggunakan akta palsu. Ya, kaitannya akta-akta terkait jual beli tanah inilah dengan saudara Slamet. Putusannya lepas. Putusannya lepas ya kan. Nah, saat ini terhadap putusan lepas tersebut, jaksa penuntut mengajukan kasasi. Nah, ini masih proses kasasi. Kemarin tanggal 2 kami nerima memori kasasi dari jaksa dan kami kan punya waktu 14 hari untuk menanggapi memorinya dari jaksa. Dalam waktu 14 hari kami harus mengajukan kontra memori. Sudah sedang kami persiapkan. Sudah dipersiapkan. Yang saya tanyakan dalam persidangan terakhir saya kebetulan ikut. Kemarin pada saat putusan saya ikut dan jelas di situ bahwa hakim menyatakan bahwa Bu Savitri tidak bersalah atas dasar melepaskan segala dari tuntutan itu. Tetapi kok bisa sampai jaksa masih mengirimkan kasasi itu sebetulnya gimana? Ya, jadi kalau kasasi itu kan hak jaksa ya, hak jaksa. Jadi kalau merasa bahwa putusan pengadilan itu dianggap tidak memuaskan, maka para pihak sebenarnya bukan hanya jaksa saja, dari yang merasa tidak puas. Jadi kalau memang putusannya itu masuk ya mungkin kami yang kasasi kan itu, atau ya banding kan. Nah, karena ini putusannya adalah lepas, berarti tidak ada hak banding, tapi langsung kasasi. Lah jaksa kasasi. Sambil kita jalan. Oh ya. Jadi itu memang hak jaksa ya? Hak jaksa itu. Padahal kalau kita lihat, ini kan sebetulnya sudah ada bangunannya banyak toh Mas. Jelas besar ini. Tapi sampai disengketakan, menurut Mas Rudi sendiri, apa yang membuat mereka bertekad berani banget tetap nyerang terus?
Jadi yang harus kita bedakan, ini kan ada permasalahan hukum. Pertama adalah sengketa pidana dan kedua sengketa perdatanya. Yang sudah berjalan kan pidananya. Berarti perdata belum dong? Belum. Jadi sengketa haknya itu masih nanti bisa muncul nantinya kan. Setelah ada putusan pidana itu nanti bagaimana putusan pidananya, bisa aja nanti para pihak akan mengajukan upaya hukum perdata. Bisa aja kan. Bisa belum aja. Selesai nih? Ya belum selesai. Belum selesai. Artinya kalau kami nanti dinyatakan bahwa memang tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, artinya kami kan juga nunggu upaya hukum juga terkait dengan keperdataan kami kan itu. Oke, ya. Dan mungkin juga pihak sana juga sama. Sama ya. Ya. Berarti masih kuat-kuatan nih. Ya. Nih. Masing-masing pihak mempunyai hak hukum yang sama. Sebetulnya kan begitu. Jadi kalau kita berpikir masalah benar atau enggak kan majelis hakim. Ya, jadi kalau kita berpikir objektif, memang itu masing-masing pihak menggunakan hak hukumnya nantinya. Oke, kemarin saya ngobrol dengan Bu Safitri. Bu Safitri selalu mengatakan, Mas aku sebetulnya tuh bingung. Apa sih sebetulnya masalah sini tuh apa kok sampai diperpanjang, sampai bulat-bulat. Pernah nggak Bu Safitri cerita dengan Pak Rudi terkait dengan kebingungannya beliau? Itu tentang apa sebetulnya? Jadi kalau garis besarnya begini, Bu Safitri kan membeli tanah ini dari Saudara Slamet itu tahun 1995. Atau tepatnya kan 7 Oktober 1995. Waktu itu tanah ini diberikan sebagai hadiah ya. Yang memberikan itu Pak Himawan yang kemudian menikah ya. Karena memang waktu itu sudah ada hubungan kan. Sudah ada hubungan antara Pak Himawan dan Bu Safitri. Dan sebelum menikah itu Pak Himawan memberikan tanah ini sebagai hadiah. Oh ya, sekarang jadi suami. Terus kemudian jadi suaminya lah beliau. Sekarang sudah meninggal kemarin meninggal, ketika Covid kemarin meninggal. Nah itulah pada saat membeli tanah itu pada tahun 1995 itu langsung dikuasai, langsung dipasang tanda batas dan sebagainya. Maka yang mengherankan kami kan begini, kalau pada saat itu ada pihak yang mengklaim, mestinya ketika Bu Safitri mulai menguasai tanah ini sudah mulai membangun sudah dihentikan, ada pihak yang menghentikan. Permasalahannya tidak pernah ada pihak lainnya keberatan, nggak ada. Itu dari 1995 loh, kan bukan waktu yang 95 sampai 2000. Katakanlah kita bilang 2020 kan kemarin muncul permasalahannya kan 2020 atau 2021 lah tahun ya. Iya, itu nggak ada permasalahan apapun. Terus yang perlu kita cermati lagi, kalau mereka itu memiliki sertifikat yang katanya sebelum, karena waktu itu kan 195 tanah ini masih letter C ya. Kemudian diajukan permohonan pensertifikatan itu tahun 2017. Kalau mereka itu memang udah punya sertifikat dari tahun sebelum itu, mestinya ketika Bu Safitri ngukur ada keberatan dari mereka. Atau minimal begini, ketika Bu Safitri kan ini menguasai dari tahun 1995. Kalau jenengan punya rumah, sudah dikuasai itu punya tanah, ada pihak lain ngukur-ngukur tanah untuk punya sertifikat, jenengan tahu nggak? Ya, pasti tahu kan? Harusnya tahu. Pasti kan foto, loh kok tanahku diukur-ukur kan gitu kan? Iya, loh kok tanahku diukur-ukur kan gitu. Bu Safitri tidak pernah melihat ada kegiatan pengukuran di atas tanah ini dari tahun 1995. Oh, kan gitu kan? Jadi aneh. Tapi mereka punya sertifikat. Nah, ketika kami itu pertanyakan dalam sidang, kemarin kan saksi dari BPN mengatakan, apakah BPN pernah mengatakan tanah ini kan katanya overlap, tumbang tindih. Pertanyaan kami kan, apakah pernah melakukan ukur? Kok mengatakan ini overlap? Kan gitu, pertanyaan kami itu. Mereka menyatakan belum pernah melakukan pengukuran secara bersama. Nah, terus kok bisa memastikan ini overlap? Dari mana? Dari hasil plotting. Nah, ini kan malah aneh lagi. Kan itu, mestinya untuk sebelum memutuskan itu, ayo kita ke lapangan bareng, kan gitu mestinya. Tapi pernah terjadi nggak? Belum pernah sampai sekarang. Ayo kita ke lapangan bareng. Bu Safitri kan tunjukkan batas mana Bu? Oh ini loh batasnya kan gitu. Tapi upaya itu misalnya kan begitu harusnya. Ya kami meminta dilakukan ukur ulang bareng, tapi kan sampai sekarang belum dilaksanakan. Terus kemudian kalau mereka kan juga sama, kita kan ditunjukkan mana tanahmu, ini kan gitu, batas-batasnya mana kan itu. Terus kalaupun kemudian pihak lain, katakanlah dia juga mengaku punya tanah, kan dia harus tunjukkan batasnya juga. Ya batasnya mana, kan gitu. Lah, ketika terjadi mediasi di kelurahan maupun di BPN kan kita tanya, apakah saudara batas-batasnya di mana, kapan masang tanda batas itu? Mereka nggak bisa tunjukkan batasnya dan juga waktu ditanya kapan sampean itu masang tanda batas kan gitu, namanya sertifikat masih tanda batas dong. Penunjuk batasnya kan kita yang ngajukan permohonan kan, tapi mereka nggak bisa. Ada atau tidak kami nggak tahu, tapi yang berjalan pada satu mereka nggak bisa jawab itu. Terus permasalahan juga
kami telisik ini tidak pernah ada batas patok lain selain patok yang dipasang oleh Bu Savitri kan Nggak gitu. ada double-double sama sekali. Nggak ada double Kak. Sekarang makanya kami tantang pihak BPN. Kalau dulu memang sempat mengajukan pengukuran di Buktinya mana, bukti patoknya batasnya mana mana, gitu ya? patoknya mana kan mestinya begitu kan, fairnya Ya. kan begitu. Ya. Jangan begitu saja, oh overlap dasarnya apa floating loh kan, Ya. jadi aneh kan. Ayo kita cek ke lapangan kan gitu. Oke, setelah itu Bu Savitri juga bilang bahwa Bu Savitri itu kan bertransaksi dengan Pak Slamet. Iya. Tetapi di beberapa kesempatan yang punya kekuatan hukum yuridis, dia mengatakan mencabut omongannya bahwa dia tidak kenal Bu Savitri. Itu bagaimana? Itu kan Itu menjadi bagaimana? aneh lagi. Iya, itu bagaimana? Itu kan persoalan hukum lain. Memang kan yang kita itu agak keganjilan dalam penegakan hukum di kasus ini. Pertama gini, kenapa sih pihak penjual kalau memang ini tanahnya itu memang bermasalah palsu katakanlah dia tidak punya, mestinya dia yang dibidik duluan dong jadi tersangka. Dakui, maksudnya. Mestinya kan begitu, ya Ya, enggak? Bukan ya. yang beli. Yang punya malah Kalau yang beli lepas malah. dari itu yang beli kan yang beli korban kan gitu. Ya, harusnya yang jual yang bermasalah kan? Harusnya itu yang diproses duluan kan? Oke. Ya enggak? Tetapi- Karena kalau delik itu dinyatakan bahwa itu adalah menggunakan, berarti kan itu asesor ya. Berarti kan ada perbuatan pokoknya yang memalsukan tadi kan Ya, itu. tapi realita aja enggak? Enggak ada, ternyata yang penjual masih tenang-tenang saja, nggak ada masalah apapun. Nah, itu keanehan yang ya. pertama. Terus kedua, kan kita perlu mencermati apakah pada saat membuat pencabutan surat pernyataan bahwa dia tidak memiliki tanah itu, dia dalam kondisi bebas, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Pidana kan nyari kebenaran material. Sekarang Betul. misalnya gini, analoginya gini Mas, itu ada orang mati, sebetulnya yang bunuh saya, ya dengan misalnya kerja sama saya ngomong, udahlah, tak jamin kehidupanmu, Ya. situ yang ngaku kalau yang bunuh kan. Terus kalau ada pengakuan berarti ini, kalau di perdata cukup dengan Ya, pengakuan, betul. tapi di pidana nggak bisa, harus diteliti, betul nggak? Ya, ada penyelidikan lebih lanjut. Iya, bener nggak yang bunuh ini kan? Ya. Karena ngaku, ya harus dibuktikan janjian saya. Ya. Saya bayar jenengan untuk ngaku kan gitu. Ya. Nanti saya yang tanggung. Itu sempat kan gitu. kasus yang viral tentang kepolisian itu. Siapa yang Nah. nembak itu? Lah ya kan bisa begitu gitu kan. ya? Nah, misalnya kan kayak gitu. Gitu. Nah, sekarang yang perlu kan kita tidak berhenti di surat pencabutannya Slamet. Bener nggak pada saat itu dia menyampaikan itu dalam kondisi bebas tanpa paksaan, tanpa tekanan dari pihak manapun. Itu yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu kan, harus itu tugas polisi dong untuk Oke. menyidik.